Awalnya kok bisa itu sendiri? Ya, suara saya yang kalian dengar dari dulu ini. Tapi sekarang udah ada 5 juta penggemar bakso yang setia nemenin Kobi dan Sasa. Ayo bayangin, orang sebanyak ini berdiri berjejer sambil rentangin tangan. Kalau orang pertama ada di Monas, tebak orang ke-5 juta ada di mana? Bukan di Bandung ataupun Surabaya, tapi ada di Selandia Baru. Gila banget. Oke, gini, biar kalian kebayang saat ini Kobisa udah bukan cuma proyek hobi-hobian. Lewat berbagai konten, diskusi, dan acara-acara, Kobisa udah ngemban kepercayaan jutaan orang buat ngasih informasi terpercaya. Dan sebagai perusahaan, kami juga mesti mikirin cara buat ngejalanin bisnis yang sehat, ngejamin taraf hidup para karyawannya, termasuk bayar pajak ke negara. Dan semua ini dimulai 9 tahun yang lalu dari satu keresahan kecil tentang pendidikan di Indonesia. Kalian setuju nggak? Sains atau ilmu pengetahuan itu ngebosenin banget. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, kenapa sih kita harus ngafalin rumus matematika, nama Latin tanaman, tanggal peristiwa sejarah? Emang ada gunanya dalam hidup kita? Nah, disinilah masalahnya bermula. Sains kerasa ngebosenin karena selama ini kita tuh cuma fokus menghafal aja tanpa beneran ngertiin. Sebenarnya, belajar sains dan ilmu pengetahuan itu bisa banget asik. Kalian percaya nggak? Caranya itu gampang. Lihat ini. Di sini kita bukan lagi belajar biologi, kita lagi menyelidiki secara sains mana sih yang muncul duluan, ayam atau telur. Di sini kita bukan lagi belajar fisika, kita lagi nyari tahu sihir apa yang bikin pesawat beratnya bertonton tapi bisa terbang. Kalau di sini kita bukan lagi belajar ekonomi, kita lagi nyari tahu soal kenapa sih negara Indonesia nggak nyetak duit aja terus sampai rakyatnya kaya semua jadi nggak ada yang miskin. Ya, harusnya belajar itu dimulai dari pertanyaan. Terus kita coba nemuin jawabannya sendiri satu persatu. Disinilah proses benar-benar belajar itu baru dimulai. Kalau pakai cara ini, percaya deh, tiba-tiba belajar apapun itu jadi seru banget. Karena kami percaya ini semua, maka lahirlah Kobisa. Inspirasi berdiri Kobisa 9 tahun lalu itu karena dulu media Indonesia isinya cuma tayangan sinetron, komedi, dan gosip nggak jelas doang. Kenapa sih kita nggak punya tontonan yang ngasih hiburan tapi juga bisa bikin kita pinter? Makanya Kobisa nyediain konten-konten pertanyaan nakal tentang dunia ini dan nyoba ngejelasin jawabannya secara singkat tanpa bahasa ribet. Mulai dari sejarah sampai fisika, kalian bisa pertanyakan apapun bareng Kobisa. Tujuan kami cuma satu, bikin kalian lebih pintar dengan cara yang lebih asik. Tapi apakah ngelakuin itu semua gampang? Pastinya enggak. Dari 1000 video yang udah dibikin, ada yang sukses, banyak yang enggak, dan kami terus nyoba belajar dari sana. Selalu mikirin gimana cara biar nyajiin ide yang tajam, penyampaian yang enak, sekaligus bisa nerapin teknik-teknik bercerita yang bikin penonton gak rela meleng, meski sedetik aja. Kapan harus bikin judul pertanyaan, kapan yang pernyataan, kapan mesti nunjukin data, kapan pakai analogi, dan kapan ngegambarin Kobi dan Sasa. Semua dilakuin sambil mesti riset berhari-hari, baca-baca situs edukasi, jurnal, buku, ataupun diskusi sama para ahli. Dan itu pun baru naskah aja, belum habis itu digambar dan dianimasiin, dari yang dulu masih berantakan dan seadanya, gambarin berbagai peristiwa alam maupun peradaban manusia cuma sekedarnya, sampai akhirnya Kobi dan Sasa udah semakin enak dilihat mata, di kota yang makin rapi dan bernyawa untuk nemenin kalian mikirin pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam semesta. Dan dibalik itu semua, kerja kerasnya belum selesai. Misalnya ada ratusan desain thumbnail yang dibuang, meski bikinnya udah banting tulang. Sering juga tim Kobisa mesti terus-terusan ngeliatin layar sampai tengah malam demi nayangin konten yang terbaik. Habis itu pun kadang ada ngeliat video yang informasinya kurang tepat. Atau mungkin suaranya bikin telinga kalian pengen teriak. Dan bahkan video-video yang thumbnail udah mantep, audionya jernih dan informasi akurat, nggak otomatis berarti langsung bisa ditonton dan disukain banyak orang. Karena di sisi lain, media sosial makin penuh cerita-cerita yang ngilangin harapan rakyat Indonesia bisa punya pola pikir ilmiah. Ya, bohong kalau kami bilang semua ini nggak pernah bikin semangat kami mengecil. Tapi justru momen-momen kayak gini jadi waktu yang pas buat nanya ke diri sendiri. Ngapain sih kita ngelakuin ini semua? Buat apa kok bisa ada? Sebenarnya justru karena pola pikir ilmiah masih jadi benda asing buat banyak orang, semua ini jadi penting. Tapi kami nggak mau menggurui, nggak mau bikin sains jadi ribet, atau paling parahnya malah bikin orang takut buat belajar. Tim Kobisa selalu jatuh cinta sama ilmu pengetahuan dan proses belajar yang menyenangkan. Dan ini yang pengen kami tularin ke semua orang. Makanya seneng banget rasanya kalau tahu kami itu nggak berjuang sendiri.
tapi bareng kalian semua juga. Berkat kalian kok bisa berkesempatan ngejalanin proyek-proyek luar biasa buat bikin konten-konten yang gak ada duanya. Ketemu anak-anak SMA keren dari seluruh Indonesia, berbagi dan kerja sama bareng banyak edu kreator demi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu aja ketemu langsung sama ribuan dari kalian, seru-seruan ngomongin sains sambil ketawa-tawa. Misi kami tetap sama, terus bangkitin rasa ingin tahu anak-anak muda di Indonesia, bahkan sebenarnya bukan cuma Indonesia. Ini adalah misi bersama di seluruh dunia. Dan itulah mengapa orang-orang keren ini punya pesan spesial untuk kalian. Hey, Cookpizza friends! Michael here. How's it going? Hello, Cookpizza. It is me, Derek Muller from the YouTube channel Veritasium. What's up, my friends in Indonesia? This is Mark Rober. I'm here with my other friends, Kobisa. Hello, everyone in Indonesia. We're ASAP Science. This is Simone. Hi, I'm Neil deGrasse Tyson. I'm based in New York City. I just wanted to let you know that everything you love is science and math. You like music? What is music? It's rhythms going so quickly we hear a tone. That's physics. You love sports? That's nothing but physics and a little bit of the science of how people interact. What are games? There are questions everywhere. Never stop asking. And as always, thanks for watching. My one piece of advice, I guess it is always to keep asking yourself the question, what if it weren't the way I think it is? I think it's the most important question that people don't ask, because most of the time we just want to be right and we want the world to agree with what we already think. But I think what's so important is to ask this question, like, how would I know if what I'm thinking is false? I think that's so important, and I ask you to put that out into the world and see the world for how it actually is, and not how it appears or how you might want it to be, but how is it actually? Thank you. Now, just to show that science is important, and that, through science and education, we can understand the world around us. And I love that that's happening not just in the US, but all around the world. And I'm just happy to be part of it. We're all on the same team here. See you guys. Our advice is trust your teachers. Everything they say, they have good intentions, okay? We love teachers. And just find the stuff that you find interesting, like what makes you want to learn more, and that can lead you down the road of finding out more about science. Whatever they said. Yeah. Cheers. So let me tell you something. When we're all kids, remember that we were curious? We would turn over rocks and look behind trees, and the whole world was this magical place of discovery. And then at some point when we get older, it goes away for some reason. I don't know why. I don't understand that. Yet what they're doing and others in this space is helping to reignite these flames of curiosity in everybody. Not just the little children, but in grown-ups too. Because grown-ups rule the world. So they need some kind of curiosity about how the world works. Otherwise, none of us have any future at all. So I'm glad to learn that you guys exist and keep it going. Gimana? Apakah barusan ada idola kalian juga? Satu hal yang pasti, di tengah para penggerak cerita-cerita edukasi dunia, kok bisa masih perlu terus belajar. Dan ini bukan tentang channel kami. Ini tentang pengetahuan, pendidikan, dan peradaban yang terus melaju. Semoga kita bisa terus bertanya bersama. Selayaknya selama ini, kita sudah mempertanyakan banyak hal. Kenapa 1 menit itu 60 detik? Kenapa kita suka ciuman? Kenapa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat pergi? Apakah ada batas seberapa tinggi suatu bangunan bisa dibangun? Apa jadinya jika suatu hari seluruh populasi manusia yang hidup di bumi tiba-tiba lenyap? Apa dan siapa pribumi itu sebenarnya? Kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kita bisa coba membayangkan seandainya bumi benar-benar datar. Apa yang akan terjadi? Apa jadinya jika kita, Indonesia, tidak pernah dijajah? Bukankah harusnya angkasa dipenuhi oleh kehidupan lain? Dan setidaknya kita sudah bertemu salah satu dari mereka sekarang. Dan
akan terus begitu tanpa henti karena kami selalu percaya nggak ada pertanyaan bodoh. Dan seperti biasa, terima kasih.